Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas tentang ciri-ciri orang yang beruntung. Yang nomor 4 di sini adalah muhasabah diri. Orang yang senantiasa selalu bermuhasabah diri, maka dialah menjadi orang yang beruntung. Muhasabah diri di situ ialah kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, apa yang sudah dilakukan pada hari ini, apakah condong kepada kebaikan ataupun sebaliknya condong kepada yang tidak baik. Makanya gunanya muhasabah diri di situ, kita bisa mengevaluasi, menilai diri sendiri untuk senantiasa memperbaiki diri. Makna dari muhasabah diri seperti itu. Makanya orang yang senantiasa melakukan muhasabah diri, dia akan menjadi orang yang beruntung dan juga selamat. Karena setiap sesuatu yang ingin dilakukannya tersebut senantiasa dipikirkan terlebih dahulu untuk hal-hal yang baik. Kita ingat dan kita sadar apa yang kita lakukan di situ bukan kembali kepada orang lain, melainkan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya di situ saya katakan di sini bahwasanya muhasabah diri di situ kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Dan kita bisa mengarahkan setiap perbuatan kita untuk hal-hal yang baik. Sehingga saya katakan tadi bahwasanya muhasabah diri di situ kita menjadi orang yang beruntung. Karena kita pandai untuk mengevaluasi diri, menilai terhadap diri kita sendiri. Gunakanlah akal sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik atau untuk bermuhasabah diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'ah nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Ahmad.
Wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang yang cerdas akalnya adalah yang melakukan muhasabah diri dan beramal untuk hidup setelah mati. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Artinya di situ kita mulai melakukan muhasabah diri. Makanya Rasulullah di situ bersabda di sini, orang yang cerdas akalnya adalah orang yang melakukan muhasabah diri. Kita menggunakan akal dengan sebaik mungkin. Makanya di situ orang yang berakal yang bisa menggunakan akalnya sebaik mungkin, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang cerdas, orang yang bisa melakukan muhasabah diri untuk hidup setelah mati. Makanya di situ kita menggunakan akal kita sebaik mungkin untuk senantiasa mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang menggunakan hawa nafsunya dan berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ orang yang lemah akalnya, mereka menggunakan hawa nafsunya dan berangan-angan yang kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan setiap sesuatu gunakanlah sebaik mungkin, termasuk akal kita gunakan untuk melakukan muhasabah diri. Hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira." Artinya sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya di situ mereka yang beruntung dialah mereka yang terdapat di dalam catatan amalnya di situ banyak istighfar. Makanya saya katakan orang yang beruntung dialah yang bisa sadar bahwasanya setiap manusia tak pernah luput dari salah dan keliru, tak pernah luput dari salah dan dosa. Makanya kita senantiasa sadar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah di situ bersabda, sungguh beruntung orang yang di dalam buku catatan amalnya banyak istighfar. Di dalam muhasabah diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat.
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Artinya di situ kita senantiasa mulai memperhatikan atas apa yang kita perbuat agar supaya menjadi bekal di akhirat nanti. Makanya saya katakan tadi bahwasanya perhatikanlah apa yang kita perbuat, atau introspeksilah, muhasabah dirilah terhadap apa yang kita perbuat untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Makanya apa yang kita kerjakan di situ tak pernah terlepas dari pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kita menjadi orang yang senantiasa bermuhasabah diri. Yang selanjutnya di situ orang-orang yang beruntung, ciri-ciri orang yang beruntung yang kelima, menjaga lisan dan waktu. Menggunakan waktu untuk hal bermanfaat dan menahan diri dari perkataan atau perbuatan sia-sia. Makanya saya katakan tadi, orang yang menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan hal-hal yang baik, di situ mereka yang senantiasa menjaga lisan dan waktu. Jangan sampai waktu yang kita miliki di situ sia-sia dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Selain waktu, kita senantiasa menjaga lisan kita dengan baik. Gunakan lisan, perkataan, ataupun perbuatan kita dengan sebaik mungkin. Makanya di situ Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan mengucapkan kata yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Dengan kita membaca dan memahami ayat ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dan memperingatkan kita bahwasanya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kita senantiasa mengucapkan kata yang benar. Jika kita bertakwa dan mengatakan kata yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa mentaati Allah dan juga Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Makanya saya katakan tadi, jagalah kata-kata kita dengan baik, jagalah lisan kita dengan baik, dan gunakanlah waktu sebaik mungkin supaya kita menjadi orang yang beruntung dan bisa bermanfaat kepada orang lain di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya yang berkaitan dengan menjaga waktu dan juga lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz zanni inna ba'dadz zanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadakum ayyakula lahma ahihi maitam fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan orang berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing bagian yang lain. Sukakah seorang salah di antara kalian, atau di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa hina kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya di situ dengan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, kita senantiasa selalu menggunakan lisan dengan baik, termasuk di dalamnya jauhilah kebanyakan orang yang berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang tidak baik termasuk kepada dosa. Dan kita senantiasa jangan pernah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing bagian yang lain. Sukakah, makanya di situ dikatakan bahwa sukakah di antara kita memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kita merasa tidak mau untuk memakan daging saudaranya yang mati. Tentu kamu merasa hina kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat
lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya kita senantiasa menjaga prasangka baik kita dan jauhilah setiap prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu sebagian adalah dosa. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.